Umar bin Khattab. Kenal? Aduh, udah mulai aneh nih ya. Ini kalau kita ngaji kitab-kitab hadis tuh dalam bab riwayat enak ngajinya. Optimis kita menyebut kematian, nggak takut dengan alam kubur. Dan ini ada yang mengatakan asbabnya malaikat maut tuh salah satunya jadi sedikit malaikat mungkar nakir agak sedikit humble itu gara-gara persoalan Umar. Datang, man rabbuka katanya. Nanti antum baca nih dalam riwayat hadis, man rabbuka. Umar tuh luar biasa. Gak usah kasar begitu katanya. Santai aja bahasa kita ya, santai aja. Anda akan tahu saya ini sahabatnya Rasulullah, kekasihnya kekasih Allah. Ya, masa Anda bertanya seperti itu katanya? Harus dibalikin tuh. Bisa nggak Anda begitu tuh? Man rabbuka, gitu kan? Masih nggak tahu kalau saya ini sering jamaah di Pondok Indah. Enggak, ini cuma gambaran saja. Kadang-kadang ulama-ulama itu kalau mau guyon itu ngambil-ngambil tuh seperti itu. Tapi memang teks-teks yang kita dapatkan itu yang Allah berikan kelembutan dalam setiap alam. Nyebutnya lembut, logikanya begitu. Masa yang dekat dengan Allah rajin sholat yang dikirim malaikat kasar kan nggak mungkin. Masa kita salawat pada Rasulullah dekat dengan Nabi dengan amalan kita ikuti petunjuk diancam di alam kubur dengan kata-kata kasar kan nggak mungkin. Itulah nasyitati nashta. Nah untuk mendapatkan itu supaya lebih lembut lagi bagaimana? Cepat, pakai fa, berubah tuh. Ayat 4 pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda dengan cepat. Jadi begitu yang ayat 3 itu tasbih, ibadah. Yang keempatnya pakai fa, cepat nih jangan tunda. Apa yang dipercepat? Sabiqatis sabqa. Ada malaikat yang berlomba mencatat amalan. Ini yang dicatat tuh siapa amalannya? Kan nggak mungkin malaikat catat amalan sendiri. Malaikat turun ke bumi catat amalannya sendiri, nggak mungkin. Ini tanda dari Allah. Ada malaikat yang lomba-lomba cepat-cepat. Ngapain cepat-cepat? Mencatat amal hamba. Siapa yang dicatat itu? Dalilnya mana untuk menegaskan ini? Al-Baqarah ayat 148. Ketemu kalimat sabaknya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Sama dengan fa di sini, fa di sana. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tuh. Tuh. Kencengin tuh. Ini maksudnya. Kencengin. Supaya optimis kita. Di sini fasabiqatus sabqa. Ya, fasabiqatis sabqa. Di sini fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap hamba yang ibadah itu pasti punya kecenderungan fokus pada ibadah tertentu. Contoh, ada yang senang tahajud, belum konsisten puasa sunnah. Tahajud rutin tiap malam, tapi Senin Kamis belum puasa. Ada yang puasa Senin Kamis, tapi tahajud belum. Ya kan? Ada yang sudah sholat puasa Daud bahkan, sholat Daud nggak ada. Ya, puasa Daud yang ada ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis sholat Daud nggak ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib, nah itu nggak ada. Ya. Ini sudah puasa Daud, tapi tilawah Quran belum. Quran juga unik, ada yang senang baca, tapi belum menghafal. Ada yang senang hafal, tapi nggak tahu arti. Ada yang senang kajian, ngaji artinya tafsir, tapi juga baca belum optimal. Ada yang begitu. Nah sekarang maksudnya apa? Kita itu saat sebelum pulang siapkan amalan-amalan favorit yang kita pilih di dunia sebagai bekal andalan kita pulang itu apa? Supaya malaikat berlomba-lomba mencatat. Ayo kita berlomba-lomba. Dan ini dijamakkan fastabiqul khairat. Semuanya baik kata Allah itu, tapi silahkan berlomba. Yang ini puasa Senin, ya kan? Antum belum sanggup puasa, saya mau konsisten dengan rawatib dulu. Ya.
Saya belum sanggup menahan lapar, tapi saya sanggup menahan lelah saya untuk mengerjakan rawatib. Ya udah, alihkan tenaga ke sini. Ya. Jelas? Nanti sambil bertahap, tapi intinya harus punya amalan andalan untuk pulang. Amalan andalannya apa? Yang kebanggaan saat dibawa pulang. Ya. Kalau standar semua sama. Kalau cuma sholat 5 waktu, itu enggak jadi andalan pun dihisab juga. Sholat 5 waktu itu kan standar. Ya, standar. Yang di atas standarnya dikerjakannya di mana sama siapa itu. Bisa kerjakan jamaah, itu di atas standar. Kerjakan di masjid, di atas standar. Jadi kalau antum pengen masuk ke sini, malaikat cepat berebut mencatat, kerjakannya di mana? Masjid. Bagaimana mengerjakannya? Jamaah. Makanya saat sholat Jumat kan hadisnya viral, malaikat berebut mencatat. Siapa yang datang duluan sebelum imam naik khutbah, saf pertama siapa? Sampai ketika khatibnya kemudian naik ke atas mimbar mengatakan assalamualaikum, maka ditutuplah kemudian buku catatan malaikat dan mereka semua duduk mendengarkan khatib berkhutbah. Malaikat aja duduk khusyuk mendengarkan khutbah. Makmumnya bikin khutbah sendiri. Tapi dicatat, itulah fasabiqati sabqa. Nah, jadi intinya selama hidup, ayo berlomba-lomba kita meningkatkan bekal amal soleh dan siapkan satu jadi andalan untuk pulang.